Makasih Mang Cek Wicek masih di Halo Palembang dan masih berbincang terkait cuaca ekstrim yang ada di Sumatera Selatan bersama Bapak Tri Agus Purnomo Eskom selaku Kepala SMB 2 BMKG Palembang ya. Betul. Baik, Pak Tri, terkait memang curah musim hujan dari November sampai dengan Mei ya. Tadi sempat juga diomongkan bahwa cuaca ekstrim ini kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi mungkin ada perkiraan Pak dalam minggu-minggu ini dari Senin sampai Minggu kayak cuaca ekstrim masih berpotensi tidak untuk di Kota Palembang? Iya baik Mas, kita selalu membuat perakiraan cuaca 3 harian maupun 1 minggu kita buat. Nah di situ kita lihat dari pergerakan angin. Apabila angin masih berpotensi terjadi belokan atau konvergensi di wilayah kita, maka kemungkinan akan terjadi cuaca-cuaca ekstrim yang akan timbul di wilayah Palembang. Jadi kita sudah bisa membuat perakiraan. Bukan kita meramal ya, meramal dengan membuat perakiraan beda. Kalau meramal itu tanpa kita acuan dari ilmu kita, jadi kalau perakiraan kita dengan ilmu-ilmu kita yang kita punya. Metafisika. Karena Pak Tri sudah ahlinya. Sudah ahlinya, jadi bisa ngelihat siklus-siklusnya memang. Betul. Dari layar Pak ya, bukannya dari air ya. Betul. Nah ini kan di Sumsel lagi heponian banjir di Lahat Pak. Cak mana BMKG nyingok keadaan itu Pak? Iya, kita sudah beberapa hari sebelumnya kita sudah membuat peringatan dini ke Sumatera Selatan, baik itu melalui teman-teman media, kemudian media sosial, Facebook kita sudah memperingatkan bahwa wilayah-wilayah mana saja yang akan terjadi hujan yang sangat deras dengan intensitas deras. Seperti di Lahat, di Pagar Alam kita sudah ingatkan seperti itu. Tinggal dalam kutip masyarakatnya bisa menyikapi cuaca tersebut. Jadi sebetulnya cuaca kita bersahabat cuaca. Setiap tahun, hampir tiap tahun cuaca kita seperti ini. Tinggal masyarakatnya bisa menyikapi atau tidak. Biasanya kalau daerah-daerah seperti longsor terjadi, biasanya tanda kutip tanaman di sana sudah mulai agak jarang seperti itu kan. Nah, beda dengan tahun-tahun yang dulu. Tahun-tahun dulu kan kita lihat pohonan masih sangat rindang. Betul. Ya. Hutan-hutan masih banyak. Untuk saat ini mungkin ada wilayah-wilayah yang tumbuhannya sudah mulai sedikit. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat Pak Tri tadi berbicara terkait pohon ya Pak ya. Apakah memang bekerja sama dengan dinas kehutanan seperti itu? Apakah banyak ruang lingkup dari BMKG sendiri yang bekerja sama untuk menginformasikan seperti itu? Apa saja Pak? Tupoksi kita di stasiun meteorologi SMB 2 Palembang yang pertama adalah memberikan informasi pelayanan penerbangan, bagaimana kita memberikan informasi per 30 menit kepada teman-teman Airnav, kemudian teman-teman Angkasa Pura, airline seperti itu. Apakah pesawat tersebut bisa landing atau take off, atau bisa mendarat atau terbang. Kita memberikan informasi seperti itu. Kemudian yang kedua, kita memberikan informasi cuaca kepada masyarakat seluruh Sumatera Selatan, baik di kabupaten dari A sampai Z ya, kita memberikan semua melalui media sosial kita yang sudah bekerja sama. Kita juga bekerja sama dengan BPBD daerah, kemudian dengan SAR, dengan BPBD atau kabupaten-kabupaten lain. Kita sudah memberikan informasi, warning bahwa akan terjadi hujan sedang hingga lebat pada tanggal berapa seperti itu. Betul. Itu juga disiarkan melalui TV juga ya Pak ya? Iya, Sering ya, Pak, kita biasanya sudah kerjasama dengan teman-teman di radio juga, di televisi ya, kita sudah menyiarkan bahwa akan terjadi hal-hal seperti ini. Betul. Kalau dari sosial media Dewek Pak itu digunakan enggak Pak? Iya, kita gunakan ada teman-teman dari pers juga ada, kita ada grup juga, kemudian grup BPBD juga kita ada, kemudian dari grup-grup yang lain kita juga ada. Jadi insya Allah kita sudah memberikan informasi kepada teman-teman semua. Betul. Jadi memang kalau misalnya nak begawe itu harus siap-siap nih ya Pak ya. Mungkin juga sore hujan, bawa payung, jas hujan dan lain-lain. Tapi ini yang bikin penasaran pemirsa yang ada di rumah juga. Alat apa Pak yang sering digunakan ke BMKG untuk ngecek cuaca yang ada di Sumatera Selatan? Gini Mbak, kita di stasiun meteorologi SMB 2 itu ada beberapa alat. Yang pertama adalah satelit cuaca. Satelit cuaca itu kita mengcover seluruh Indonesia. Jadi kita bisa lihat pergerakan awan itu menuju atau kemana arahnya seperti itu. Kemudian juga ada kita radar cuaca. Radar cuaca itu lebih spesifik. Jadi hanya wilayah Sumatera Selatan saja. Begitulah memantau pergerakan awan menuju mana, dari mana kita sudah bisa lihat seperti itu. Misalkan
kita nanti jam 10 akan terjadi cuaca hujan di wilayah A contohnya. Kita bisa lihat pergerakan awannya. Oh, ini awan nanti akan bergerak ke wilayah A sekitar jam 10 akan terjadi hujan. Jadi kita sudah membuat warning cuaca seperti itu. Baik, Betul. tapi terlepas dari itu sendiri Pak, dari alat-alat, memang keakuratan dari penggunaan alat itu sendiri apakah efektif untuk meramal cuaca Pak? Yang sekarang sudah dimiliki oleh BMKG ini. Iya. Heeh. Kita sebetulnya bukan meramal ya Mas. Iya, Memprediksi. Memprediksi. Ya, iya. Kembali lagi nih lihat air kita. Jadi kalau memprediksi kita sudah data alat-alat kita sudah setiap tahun kita kalibrasi. Jadi keakuratan alat-alat tersebut adalah insya Allah sudah 100% sudah oke. Kita bisa lihat dari pergerakan awannya, kemudian anginnya seperti apa. Insya Allah kita sudah kalibrasi setiap tahun alat-alat tersebut. Oke, Betul. jadi memang efektif ya Pak ya, Ya, penggunaan sudah alat itu efektif. sendiri ya. Tapi Dan Pak juga ada ilmu-ilmu sendiri kita kan. Selain alat-alat itu juga kita ada ilmu-ilmu meteorologi yang mengajarkan bahwa apabila terjadi ini kesimpulannya seperti ini. Oh, ada rantainya ya Pak ya. Iya. makanya belajar Cak Patri biar tahu. Sama, kita berdua kayak belajar sama betul. Patri ya. Tapi Pak Cak Mano Pak, fenomena sekarang ini banyaknya di Kota Palembang hujan lokal Cak itu nah Pak. Sebenarnya hujannya tuh di deketnya Deket deh, ada batas ya. Cak Mano Pak itu Itu gimana Pak? pantauan dari BMKG Cak Mano. Iya. Kita memang kadang-kadang terjadi hujan lokal di wilayah kita di Palembang atau Sumatera Selatan. Hal itu disebabkan karena awan-awan di wilayah kita kan cakupannya kadang-kadang tidak sampai lebar ya atau luas ya. Jadi hanya berapa meter persegi. Nah, kebetulan wilayah misalkan kecamatan A dengan kecamatan B. Kecamatan B itu berdampingan, tapi awannya ini tidak terkena di kecamatan A, hanya di kecamatan B seperti itu. Oh, memang itu karena siklus awan juga Pak? Ya, karena awannya berada di wilayah kecamatan B, kecamatan A-nya tidak hujan seperti Oh, itu. seperti itu. Kadang sering Pak terjadi Iya, Pak. hujan lokal. Kok sudah tidak hujan sih? Jadi ngerasa gimana gitu ya. Baik, tapi terlepas dari itu Pak, cuaca ekstrim yang ada saat ini memang apakah ada kaitannya dengan cuaca musiman per 5 tahun Cak itu Pak? Ada tidak? Oh, itu tidak ada, kita tidak ada per 5 tahunan, per berapa tahunan, tapi biasanya kita lihat dari tahun-tahun yang kemarin kita lihat oh kondisinya seperti ini. Kita sudah bisa melihat kondisi cuaca itu sebetulnya sudah bisa lihat dari data-data. Misalnya kita punya data 10 tahun, 20 tahun, ya, disebut data klimatologi. Kita bisa lihat alur bahwa di wilayah Sumatera Selatan terjadi musim kemarau pada bulan apa, terjadi musim hujan pada bulan apa, seperti itu. Oh, jadi bisa diperkirakan seperti itu ya Pak ya? Sudah bisa diperkirakan. Tapi memang ini cukup menarik. Tadi sempat dibilang terkait penerbangan ya Pak ya? Iya. Salah satunya bekerja sama BMKG dengan penerbangan seperti itu. Nah, apakah di musim penghujan ini besar kaitannya dengan penerbangan yang dibatalkan ataukah? Banyak kalau masyarakat mengeluhkan, dari maskapai ini delay-nya lama sekali. Apakah itu dikarenakan cuaca juga Pak? Seperti apa? Seperti kita ketahui bahwa apabila ini sebetulnya kewenangan teman-teman di bandara Ernap ya, apabila sudah visibility atau penglihatan kurang dari 1000, biasanya teman-teman airline sudah mendelay pesawat tersebut dikarenakan penglihatan dari pilot adalah agak berkurang seperti itu untuk melihat ke bawah. Jadi kita memberikan informasi per 30 menit kepada teman-teman Airnav, kemudian Airnav juga menyampaikan ke airline. Nah, jadi pada musim asap juga kemarin banyak yang delay seperti itu karena penglihatan mendatar kita atau visibility juga kurang dari 1000. Kadang kemarin sempat 500, sempat 300. Nah, kemungkinan juga di musim hujan juga apabila hujannya sangat deras, bisa jadi visibility kita atau jarak pandang juga kurang dari 1000. Oleh sebab itulah pesawat menjadi delay seperti itu. Oke, jadi dari masyarakat juga harus tahu ya, apalagi para pengguna juga harus tahu bahwa menggunakan jasa penerbangan itu sendiri banyak faktornya yang menyebabkan jadi delay ataupun di cancel seperti itu ya Pak ya. Demi keselamatan kita. Demi keselamatan. Iya, janganlah dipucuk tepucut Pak. Takut nyampak dan lain-lain lah diomongin delay dulu dak galak ya Pak ya. Jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, kita bakal balik lagi tetap di Halo Halo Palembang. Palembang.